Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bisik Bincang Asik. Selamat bertemu. Perkenalkan, kami dari kelas 9D SMPN 1 Simo. Perkenalkan, nama saya Kiara Nabila Prameswari. Dan saya Fervina Rosanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mengundang bintang tamu berprofesi bidan. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya Bu, sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tutik Sugiyarti, bidan desa Lembu, Sambi, Boyolali. Saya dinasnya di Puskesmas Sambi, tapi untuk desanya desa Lembu. Jadi semua bidan desa itu harapannya di satu desa. Nah, Bu Bidan, kami di sini mau tanya-tanya nih seputar profesi bidan. Kira-kira apa sih Bu pengertian dari bidan? Bidan dari artian itu bahwa adalah seseorang yang lulus dari pendidikan kebidanan, dia diakui di suatu negaranya dan mempunyai kualifikasi untuk melakukan praktek kebidanan. Oh gitu. Iya. Lanjut nih pertanyaan kedua. Apa saja syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang bidan? Syaratnya yang utama yaitu pendidikannya kebidanan dulu. Pendidikan bidan kita yang diakui di Kemenkes itu adalah yang lulusan, kalau sekarang D3 kebidanan, S1 kebidanan. Jadi kalau misalkan dari setara dengan SMA yang dari LPK namanya STM ya. Iya. Nah, sekolah menengah kebidanan itu sebenarnya belum diakui oleh Kemenkes. Ya. Terus dia juga harus punya STR. STR itu adalah surat tanda registrasi sebagai bidan. Itu sebagai acuan kita untuk memenuhi praktek untuk bidan. Oh, gitu. Ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga nih Bu. Mengapa Bu Bidan memilih menjadi bidan, menjadi profesi ini gitu Bu? Kalau untuk profesi sebenarnya nggak apa ya, bukan suatu cita-cita dari kecil. Jadi cita-cita itu sebenarnya bisa berubah. Misalkan waktu masih kecil dulu saya juga keinginannya bukan jadi bidan sih sebenarnya, karena saya dulu punya pengalaman yang tidak enak mengenai bidan, di mana bidan itu kalau dulu galak ya, identiknya galak. Suka nyuntik gitu. Iya, suka nyuntik. Nah, itu padahal kita kalau anak SD, masih SD itu kan kalau sudah dari datang dari orang puskesmas itu sudah lari dulu. Nah, kalau sekarang karena kita sudah mempunyai skillnya juga di kebidannya, ya kita harus menikmati dengan menyukai profesi itu. Jadi kalau untuk dari kecilnya suatu cita-cita itu enggak. Ya, pertanyaan selanjutnya, butuh berapa lama Ibu Bidan menjalani pendidikan sebagai bidan? Oh, kalau saya itu 3 tahun. Nah, jadi itu strata D3. Kalau sekarang kalau mau melanjutkan untuk tahun 2026 itu kan anjurannya kalau mau praktek itu kan harus S1, jadi harus melanjutkan lagi untuk jadi D4 kebidanan lanjut profesinya. Ya, jadi plus 1,5 tahun. Ya. Jadi 4,5. 4,5 tahun. Ya, kalau untuk sementara ini 3 tahun masih diakui. Ya. Ya. Selanjutnya nih Bu, apakah kendala selama menjalankan pendidikan tersebut gitu Bu? Kalau kendala, kalau dulu mungkin karena saya juga dari ekonomi yang rata-rata kurang mampu, maksudnya bukan rata-rata mampu. Jadi kendalanya ya di biaya. Karena bagaimanapun juga kalau tenaga kesehatan itu, pendidikan kesehatan itu pasti mahal ya. Nah, tapi ya itu tadi, itu kan juga sudah menjadi gimana ya?
Saya kalau itu menganggapnya suatu tantangan juga. Itu kan juga udah, kalau udah kita niat itu pasti Allah akan memberi jalan. Jadi masalah biaya, terus masalah jauhnya, karena kita juga harus praktek juga kan. Kalau dulu waktu sekolah kan juga sudah mulai praktek di rumah sakit. Nah itu apalagi kalau dinas malam itu kan juga berat. Iya. Ini Bu, apa yang Ibu lakukan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bu bidan sebagai bidan? Oh, kalau untuk itu bisa melalui seminar, ikut seminar. Kita kalau misalkan sekarang kan bidan itu kan nggak kayak dulu. Ibaratnya kalau dulu itu kalau ke bidan itu kan harus melahirkan. Tapi seiring waktu sekarang itu bidan itu makin dipersempit dengan adanya suatu peraturan ya, harus apa, nggak boleh menolong sendirian. Itu suatu kendala juga dalam saya melayani di sini. Makanya sekarang saya sudah nggak praktek untuk melahirkan karena terkendala itu mencari tenaga. Terus kalau untuk apa tadi pertanyaan saya lupa. Pengetahuan. Oh iya, kalau itu sekarang kita pindahnya ke keterampilan, misalkan keterampilan untuk biar nanti waktu persalinan itu kita memfokuskannya dari kehamilan. Nah itu kita masuk ke yoga kehamilan, itu juga menambah apa ya istilahnya, biar nanti itu waktu persalinan itu dia nyaman itu dengan yoga, dia lancar. Nah itu kan biar mereka yang mengalami, kadang kan karena melahirkan itu kan suatu hal yang menakutkan, tapi dengan dilatih pernapasan melalui yoga itu diharapkan nanti persalinannya bisa lancar. Bisa juga itu kan kita itu bidan itu tidak cuma melahirkan saja, tapi juga ke bayi kita makanya pijat bayi itu juga, pijat bayi itu macam-macam. Jadi tidak cuma untuk bayi capek saja sekarang. Jadi misalkan batuk pilek itu bisa diterapi dengan pijat bayi. Bisa pijat juga. Pijat bayi, ya. Terus pijat bayi itu untuk melancarkan BAB-nya bayi itu juga bisa. Terus kalau untuk ibu nifas, pijat ibu nifas, pijat laktasi. Nah itu kita menambahnya pengetahuan dari itu. Iya, itu lewat kursus-kursus bisa. Selanjutnya nih Bu, bagaimana sikap Bu bidan saat menghadapi situasi darurat gitu Bu? Darurat dalam artian apa? Kalau sekarang soalnya sudah nggak ada daruratnya. Oh, nggak ada. Ya, jarang ya. Kalau dulu, tiba-tiba ada ibu yang mau melahirkan, mau cepet-cepet gitu Bu. Ya yang penting kunci utama itu kita tenang. Karena apa? Orang mau melahirkan itu pasti dia sudah rasa cemas ada, sudah sakit, sudah cemas. Cemas bisa dalam artian dia karena kurang pengetahuan, kurang tahu bagaimana cara dia relaksasi. Nah itu yang penting kita, kalau misalkan ada yang mau ingin melahirkan, nah itu yang penting kita di rumah itu siap set partes tetap siap. Walaupun kita sekarang sudah nggak menolong ya, kita sudah tetap siap satu set partes. Kalau misalkan kita baringkan, kita periksa semua dari awal, kita lihat bukunya KIA, buku pemeriksaan, karena dari buku pemeriksaan itu kita tahu apakah itu termasuk risiko apa tidak. Yang penting tenang. Iya, tenang. Karena dengan kita panik, yang kita tolong pasti tambah panik. Iya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada hal-hal yang mengesankan selama menjalani pekerjaan sebagai bidan? Yang mengesankan banyak sih Mbak. Saya kan aja nih. kalau waktu di rumah sakit, kalau dulu waktu masih di rumah sakit itu temannya banyak. Jadi kita rasa tanggung jawabnya kan udah ada dokternya, itu lebih tenang. Tapi kalau waktu di rumah itu saya pernah menolong itu dengan bayi berat badan 4,1. Besar sekali. Iya. Itu sudah begitu, sudah saya motivasi, saya udah tak lihat ini kelihatannya bayinya besar, saya infus ya Bu, dia nggak tahu, nggak mau, saya kuat Bu, saya kuat, saya nggak usah diinfus, ya sudah, tapi saya tetap saya siapkan infusnya, ya saya pimpin. Habis itu waktu habis kepala itu waktu
bahu ya, yang paling sulit itu kan waktu melahirkan bahu itu waktu lahir juga nyantol, istilahnya nyantol kan. Nah itu harus kita turunkan ke bawah, kita tambah lebarnya jalan lahirnya. Habis itu kita lahir udah bagus, itu habis itu langsung perdarahan. Nah perdarahan itu kita harus apa, KBE itu harus ditekan biar perdarahannya nggak keluar. Nah itu saya harus panggil suami, saya minta tolong itu sama keluarganya, Pak tolong suami saya diketok itu kamarnya, saya suruh keluar. Nah itu saya tutup, suami saya alhamdulillahnya suami saya kan tenaganya juga tenaga kesehatan, jadi yang pasang infus ayah, terus saya yang KBE. Oh iya, ya itu memang harusnya, makanya sekarang itu diharuskan untuk menolong itu tidak cuma untuk satu bidan, makanya harus 3 bidan. Itu karena apa? Satu menolong, satu asisten, satu nanti menolong bayinya. Repotnya kalau dulu memang sendiri. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, tugas atau tanggung jawab yang terbesar dari pekerjaan tersebut apa? Kalau dulu yang terbesar itu ya kalau menolong persalinan, juga kan itu kan apa ya, menolong 2 nyawa sekaligus ya. Tapi kalau untuk saat ini tantangan terberatnya itu kalau menghadapi gimana ya Mbak, banyaknya kasus. Kalau di desa itu kita mengetahui semua kasus di satu wilayah itu. Jadi misalkan kayak ada kekerasan dalam rumah tangga itu kita kadang tahu. Terus karena ada kehamilan di luar nikah itu, ada pelecehan seksual. Nah itu adalah hal yang paling memberatkan, apalagi kita sebagai perempuan ya. Iya. Perempuan alhamdulillahnya di sini itu kasus pemerkosaan kayak gitu nggak ada. Kalau desa lain kadang masih kadang juga ada. Nah, itu pasti pukulan terbesar. Iya. Terus apa saja keterampilan yang penting yang dimiliki oleh seorang bidan yang paling penting? Keterampilan yang paling penting kalau untuk saat ini adalah memahami dari kehamilan itu. Jadi memahami dalam artian mulai dari kita screening awal itu kita harus tahu ini ibunya masuk resiko apa tidak, kan resikonya itu banyak sekali. Nah itu kita harus apa, benar-benar memahami checklistnya. Nah setelah itu bagaimana kalau sudah terjadi resti, kalau risiko tinggi, oh kita harus pendampingan dalam artian dianjurkan untuk kontrol ke dokter, karena yang di atasnya kita berjenjang kan ke spesialis. Padahal spesialis itu kan butuh biaya. Nah, biaya kan pasti. Nah, itu kendalanya kalau dia udah ibu hamil, dia berisiko tinggi, dia nggak punya BPJS, suruh ngurus BPJS dia nggak lama. Nah, itu yang paling memberatkan untuk kawin. Tapi alhamdulillah sekarang di Boyolali, terutama di Boyolali itu kalau untuk ibu hamil itu diprioritaskan. Nah, misalkan belum punya BPJS, kita lampirkan KTP sama buku KIA, kita suruh dia mengurus ke bagian pelayanan publik. Nah, itu nanti bisa langsung 1 bulan itu terbit BPJS-nya. Ya, sekarang gitu. Nah, untuk menghindari, untuk menekan kematian pada ibu. Iya. Selanjutnya, apa sih peran utama seorang bidan saat melakukan persalinan? Peran utama, kalau waktu persalinan ya dia sebagai promotor ya, pelaksana juga semuanya. Jadi bidan itu kan tidak cuma satu kalau sekarang menolong. Ya itu yang menolong sekarang harus 3. Satu ada yang mengawasi keadaan umum, ada tanda-tanda shock, ada tanda-tanda perdarahan, yang satu menolongnya, yang satu nanti persiapan untuk bayinya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan mengenai pekerjaan sebagai bidan. Kalau untuk yang menyenangkan dengan sebagai bidan sekarang itu sebagai bidan desa ya, terutama bidan desa itu kita lebih memahami situasi kan, karena dengan kita tahu
kondisi sekarang misalkan kalau anak-anak banyak yang stunting, nah itu kalau misalkan untuk saya pribadi ya, saya pribadi untuk perkembangan remaja. Nah, kita melihatnya ke remaja karena anak saya kan udah remaja, remaja kan. Remaja itu tantangannya paling berat menurut saya. Nah, dengan kita mengetahui ilmunya di kebidanan itu, kita lebih tahu bagaimana cara mengarahkan anak. Itu hal yang menyenangkan. Yang menyedihkan ya itu ya kalau terjadi misalkan remaja pada hamil duluan, itu adalah hal-hal yang paling menyakitkan buat kami. Ya apalagi karena kalau misalkan remaja itu kan dia alat reproduksinya belum siap, terus pekerjaan juga belum ada. Itu nanti kompleks sekali. Permasalahannya kompleks. Jadi itu yang menjadi sampai sekarang itu PR kami. Iya. Lanjut nih Bu, kira-kira apa saran Ibu bidan bagi remaja gitu, bagi kita ini? Oke, jenengan ya. Nah, saya berharap bahwa untuk mereka, untuk semua ya, untuk semua laki-laki ataupun perempuan, yang penting satu, kalau misalkan kalau belum pacaran jangan dilakukan pacaran. Kalau suka lawan jenis itu adalah hal yang lumrah. Kalau yang nggak lumrah itu kalau sesama jenis. Nah, itu yang nggak lumrah. Justru itu yang bahaya. Tapi kalau misalkan beda jenisnya kok suka, itu hal yang lumrah, hal yang wajar untuk remaja. Tapi dengan itu jangan dimasukkan istilahnya, jangan dilanjutkan untuk suka, benar-benar suka. Pesan saya yang untuk remaja satu saja, jaga aurat kalian. Iya, bagaimanapun juga kalau aurat menurut Islam ya, menurut Islam kan perempuan telapak tangan sama muka yang bukan aurat. Tapi kalau laki-laki celana sampai ke lutut, pusat sampai ke lutut. Tapi kalau untuk kesehatan secara umum, agama secara umum, auratnya yaitu apa yang kita tutup dengan baju dalam. Ya. Terus lagi kalau untuk remaja jangan pernah memposting ataupun walaupun itu untuk disimpan pribadi ya, disimpan pribadi misalkan foto selfie dengan nggak pakai baju. Nah, itu jangan. Saya benar-benar memesankan pada semua kalau saya posyandu di remaja itu saya pesankan itu. Karena apa? Karena HP kita mati, HP kita rusak. Bisa disadap. Nah, itulah bahayanya. Kalau disadap apa nanti resikonya jalannya banyak. Kita diperas. Kalau perempuan kamu mau nggak saya ajak ini, kalau enggak saya sebarkan. Nah, itu kan satu masalah kan. Awalnya cuma itu iseng kan, sebenarnya iseng kan untuk saya untuk ini untuk pribadi saya. Tapi hati-hati. Teknologi memang bagus, tapi juga harus waspada. Nah, sudah. Itu tadi hasil wawancara kami bersama Bu Bidan Tuti. Semoga teman-teman dapat mengambil hal-hal positif yang ada di dalam podcast ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.